Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian Anda. Saudara yang dipelihara oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang hati ini bisa berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga kehidupan saya dan saudara tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada saatnya Tuhan izinkan saya dan saudara untuk kita sendiri. Dalam kesendirian itu, dalam waktu yang kesendirian itu, bagaimana kita bisa mengoreksi diri kita? Bagaimana kita bisa menilai diri kita? Menggali kehidupan ini. Melihat diri ini, siapa saya, siapa saudara. Namun ketahuilah bahwa bukan kita sendiri saja. Ada Tuhan. Di balik kesendirian ini, ada Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ada relasi dengan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah saat-saat menentukan. Jika hubungan relasi kita dengan Tuhan itu baik, hasilnya akan positif. Hasilnya akan baik juga. Namun sebaliknya, jika hubungan saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan, dalam kesendirian itu tidak baik dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu tidak baik. Bahkan Tuhan kita kesampingkan. Apa yang menjadi akibat dari itu semua? Kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan itu begitu indah. Ada kekuatan di sana. Ada kekuatan, ada pemeliharaan Tuhan di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nabi Elia sendiri berada di tepi sungai Kerit. Dalam kesendirian itu, dia mampu bertahan. Kenapa saya katakan dia bertahan? Sungai Kerit, airnya mulai menyusut. Airnya mulai menyusut. Dan berkurang, terus semakin berkurang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Elia. Dia mampu bertahan. Dalam posisi air sungai Kerit yang semakin menurun, dia mampu bertahan. Elia tidak mencari sumber yang lain. Elia tidak meninggalkan tempat di mana Tuhan suruh dia di tepi sungai Kerit. Dia tetap ada di sana. Dia mampu bertahan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahkan Elia juga mampu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan embun atau hujan. Itu bisa. Saudara bisa membaca pada ayat yang pertama. Di sana dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau katakan. Kecuali kalau Elia sendiri yang mengatakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Elia berdoa meminta kepada Tuhan, masalah untuk sungai Kerit, di mana dia ada di situ, sudah tidak ada masalah. Sungai itu, air itu akan menjadi ada lagi. Namun Elia taat apa yang Tuhan katakan. Dia mampu bertahan.
Dia tidak meninggalkan tempat di mana Tuhan suruh dia ada di tepi sungai Kerit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu saya katakan beberapa waktu yang lalu, sungai itu menjadi sumber natural, sumber alami. Mungkin keluarga, mungkin adik-adik, mungkin siapapun itu yang ada di sekitar kita, tetangga kita, sudah mulai menjauhkan kita, meninggalkan kita. Ekonomi pendapatan saya dan saudara mulai sedikit demi sedikit berkurang. Air sungai yang dilihat oleh Elia semakin jelas, semakin berkurang. Elia sama sekali tetap tinggal di situ, tidak meninggalkan tempat di mana dia berada. Bagaimana saya dan saudara mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang semacam itu? Semakin sulit. Jelas di pemandangan mata saya dan saudara, hidup semakin sulit. Tetapi mampukah saya dan saudara bertahan? Namun ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu berkat, ada satu pemeliharaan yang tidak meninggalkan saya dan saudara. Itulah berkat supranatural. Burung-burung gagak, dia tetap terbang. Dia mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Itu juga yang saudara dan saya alami. Semuanya boleh hilang, boleh berlalu, tetapi ingat, ada pekerjaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang supranatural itu selalu menyediakan pagi, petang, pagi dan petang. Itu baru saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pemeliharaan yang indah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Semuanya boleh hilang, semuanya boleh lepas. Semuanya boleh berkurang. Tapi kita lihat bagaimana Elia dipelihara Tuhan. Bagaimana kehidupan saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Oleh perkara yang supranatural yang Tuhan sediakan. Itu pun tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bukankah matahari selalu terbit dari timur? Menunjukkan kesetiaan yang selalu baru. Dan itu pun fresh buat saya dan saudara. Segar buat saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia. Dimanapun saudara berada, keadaan apapun saudara berada, ikut sertakan dia dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.